Bab 296, Jika dia tak mati, maka kau yang mati. Beberapa hari berlalu begitu saja dalam sekejap mata. Seiring berakhirnya pertemuan beladiri Jiangnan, hiruk-pikuk yang sempat mengguncang kota kuno Nandu pun perlahan mulai mereda. Lagi pula, setiap orang memiliki kesibukan masing-masing dalam hidupnya. Tak mungkin mereka terus-menerus memusatkan perhatian hanya pada satu turnamen beladiri, seberapa megah pun peristiwanya. Namun, dampak dari pertemuan itu justru semakin menggelinding seperti bola salju, membesar dari hari ke hari. Terutama setelah kabar kemenangan Wei Yi yang berhasil mengalahkan para jagoan dan merebut gelar juara disebarluaskan secara masif oleh pihak sekte Overlord. Dalam waktu singkat, berita itu menyebar dengan kecepatan mencengangkan, tak hanya di selatan, bahkan mulai menjalar hingga ke utara. Sekte Overlord memang bukan sekte sembarangan. Sebagai salah satu kekuatan papan atas, mereka memiliki ribuan murid dan cabang yang tersebar di seluruh negeri. Dengan kekuatan jaringan sebesar itu, penyebaran berita pun menjadi senjata yang sangat ampuh. Sebenarnya, sebelum ini tak banyak yang mengenal Wei Yi, bahkan di selatan sekalipun. Ia memang murid utama sekte Overlord, tapi karirnya melesat terlalu cepat, hingga banyak yang belum sempat mengenal namanya. Namun sekarang, berkat propaganda besar-besaran dari sektenya, hampir semua praktisi bela diri setidaknya mereka yang memiliki sedikit nama dan posisi sudah pernah mendengar tentang dirinya. Nama Wei Yi kini melambung secepat roket. Popularitas dan reputasinya menanjak dari hari ke hari. Bagi Wei Yi, ini jelas merupakan kabar baik. Dan untuk sekte Overlord, ini juga berkah besar. Kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan dari kemenangan dan popularitas itu. Namun bagi pihak lain, terutama mereka yang menjadi rival atau musuh, situasinya jelas berbeda. Kemenangan Wei Yi justru menjadi pukulan telak. Contohnya adalah keluarga kekaisaran DCH dan sekte pembantai bela diri keduanya amat sangat geram dengan semua ini. Dalam semua propaganda sekte Overlord nama-nama besar seperti Zhong Gu, Zhong Tianchen, Du Sha, dan Lin Ruizong yang dulunya disebut sebagai para jenius muda dari pihak lawan kini tak lebih dari latar belakang yang membuat kilau Wei Yi semakin menyilaukan. Naiknya nama Wei Yi ke puncak sepenuhnya bertumpu di atas kekalahan mereka. Dan, sayangnya, semua itu adalah fakta yang tak bisa dibantah. Wei Yi memang mengalahkan mereka satu persatu dan merebut gelar juara di hadapan umum. Tak peduli seberapa besar ketidaksenangan mereka, semua pihak hanya bisa menggertakkan gigi dan menelan kekesalan dalam diam. Secara perlahan tapi pasti, Wei Yi pun benar-benar telah menancapkan namanya sebagai pemuda terkuat dari generasi baru negeri Chu. Meski banyak yang belum bisa menerima kenyataan ini. Di dalam kediaman mewah di kota kuno Nandu. Ini sudah keterlaluan. Terlalu memalukan. Apa maksud sekte Overlord dengan semua ini? Apakah semua bakat yang kami besarkan di DCH ini kalah dari satu murid mereka? Mereka belum puas menyebarkan berita di selatan. Sekarang malah berani mengulurkan tangan ke wilayah kita. Dengan wajah merah padam karena amarah, Pangeran ketiga dari Kekaisaran Chu menghantam meja di depannya hingga terbalik. Laporan yang baru saja ia baca kini berceceran di lantai. Kemarahannya menyambar udara, membuat semua orang di ruangan itu langsung menunduk. Tak ada satupun yang berani bicara. Sunyi. Bangsat! Mereka benar-benar tak punya rasa hormat lagi kepada DCH. Sebenarnya, di hati para pejabat istana yang hadir, ada satu pemikiran yang sama sejak kapan sekte Overlord pernah menghormati DCH. Bahkan sekte pembantai pun berlaku sama. Dua sekte itu adalah kekuatan kelas atas yang telah eksis sejak zaman kuno. Mereka tak pernah menempatkan negara yang baru berdiri 100 tahun ini ke dalam perhitungan. Namun tentu saja, tak ada satu pun dari mereka yang cukup berani untuk mengutarakan hal tersebut. Butuh waktu cukup lama sebelum pangeran ketiga akhirnya duduk kembali. Meski begitu, ekspresinya tetap kelam. Ia jelas tengah berada di titik amarah yang nyaris tak bisa dikendalikan. Beberapa hari terakhir, suasana hatinya memang selalu buruk.
Dan semua orang tahu penyebabnya, kegagalannya mengendalikan pertemuan bela diri Jiangnan. Ia terjun langsung ke arena ini demi satu tujuan besar, menggerus pengaruh sekta Overlord di selatan, dan perlahan merebut kekuasaan di sana agar sepenuhnya masuk ke dalam pengaruh Kekaisaran Chu. Namun rencananya gagal total. Alih-alih menghancurkan nama sekta Overlord, yang terjadi justru sebaliknya sekta itu kini menjadikan Wei Yi sebagai simbol kejayaan mereka, dan gencar mempromosikan sang juara ke seluruh penjuru negeri. Tak mengherankan bila kini pangeran ketiga bahkan tak berani kembali ke ibu kota. Ia hanya bisa bertahan di kota kuno Nandu, sembari mencari cara untuk menyelamatkan muka. Wajar jika suasana hatinya nyaris meledak setiap saat. Tiba-tiba, seolah teringat sesuatu, ia menatap ke depan dan bertanya tajam. Apakah para perwakilan kekuatan besar sudah meninggalkan kota? Sebagian besar sudah pergi, Yang Mulia. Jawab Lu Gonggong cepat-cepat. Hanya beberapa wakil dari kekuatan kecil yang masih berada di sini. Bagaimana dengan Wei? Sudah meninggalkan kota juga? Lu Gonggong tampak ragu sesaat, lalu menjawab dengan ekspresi agak aneh. Para tetua sekte bawang memang telah kembali ke markas mereka, tapi Wei tidak ikut bersama mereka. Oh! Pangeran ketiga langsung tertarik. Lalu kemana dia pergi? Dia sendirian pergi ke kuil Hanshan. Lokasinya tak jauh dari sini. Sendirian? Kedua alis pangeran ketiga naik sedikit. Matanya mulai bersinar. Kuil Hanshan? Tempat macam apa itu? Sebuah kuil biasa, tak terkenal, bahkan tak banyak peziarah. Kabar terakhir menyebutkan tempat itu dibeli seseorang beberapa waktu lalu. Tapi, saya tak tahu pasti siapa pemiliknya atau untuk apa. Jawab Lu Gonggong. Pergi sendirian ke kuil sunyi yang dibeli seseorang? Apa sebenarnya yang sedang dia rencanakan? Pangeran ketiga bergumam pelan, sambil mengetuk meja dengan ujung jarinya. Kemudian ia mengangkat kepala dan menatap Lu Gonggong. Kau dulu pernah gagal membunuhnya, bukan? Pertanyaan itu membuat wajah Lu Gonggong seketika menjadi pucat. Kenangan pahit itu langsung menyergapnya. Namun ia tak punya pilihan. Di hadapan pangeran ketiga, ia hanya bisa mengangguk canggung. Anak itu sangat licik. Sulit ditangkap. Kalau aku memintamu membunuhnya lagi, berani? Nada suara pangeran ketiga berubah dingin, menyelinap masuk seperti kabut malam. Lu Gonggong terdiam sesaat. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia memang ingin membunuh Wei, tapi status Wei sekarang jauh berbeda dari dulu. Ia bukan lagi sekadar murid dalam sekta bawang, melainkan wajah dari seluruh generasi muda mereka. Kalaupun bisa membunuhnya, risikonya sangat besar. Sekta Overlord pasti tak akan tinggal diam. Itu sama saja dengan memulai perang. Meski pihak Kekaisaran Chu telah lama punya rencana terhadap sekta Overlord, tapi mereka jelas belum siap untuk konfrontasi langsung. Terlebih, sekta pembantai juga terus mengincar dari balik bayang-bayang. Jika dua makan bertarung, maka yang tersisa adalah si serigala yang tertawa terakhir. Dengan suara pelan, Lu Gonggong berkata, hamba bisa melakukannya. Tapi kalau benar-benar terjadi sesuatu, sekta Overlord pasti akan. Aku tak peduli. Pangeran ketiga langsung memotong. Tatapannya membara. Selama tidak diketahui bahwa kita yang melakukannya, tidak akan ada masalah. Ia lalu berdiri dan menatap Lu Gonggong dengan tajam. Jangan gunakan pasukan Jin Wei. Mereka terlalu mencolok. Kita butuh operasi senyap. Pangeran ketiga telah menemukan cara untuk menebus kegagalannya, bunuh Wei. Selama Wei mati, semua masalah akan ikut mati bersamanya. Nama sekta Overlord takkan bisa melambung tanpa ikon baru mereka. Terlebih, rasa dendam dalam hati pangeran ketiga sudah membuncah. Wei Yi bukan hanya mencuri kitab kultivasi kairong api ilahi miliknya, tapi juga membuat dua jenius kekaisaran terluka parah. Zhong Tianchen mengalami serangan balik mental, sementara Zhonggu harus beristirahat berbulan-bulan. Kalau saja mereka tak terluka,
Kekaisaran DCH mungkin masih bisa memenangkan turnamen kemarin. Bawa tim pedang berdarah ke sana. Perintah Pangeran ketiga. Tim pedang berdarah adalah unit pembunuh rahasia yang dibentuknya sendiri. Jumlah mereka memang sedikit, namun tiap anggota adalah pembunuh berdarah dingin yang kekuatannya tak bisa diremehkan. Selama ini, mereka tak pernah gagal menjalankan misi. Lu Gonggong menggertakkan giginya, lalu mengangguk. Ia tahu perintah kali ini tak bisa ditolak. Tak peduli kau memakai cara apa, menyamar, atau menjebak pihak lain, aku tak mau tahu. Kata Pangeran ketiga, nadanya dingin dan mematikan. Satu hal yang kuinginkan adalah kematian Wei. Lalu ia menatap tajam, seperti tombak menusuk ke hati, dan berkata perlahan namun mengancam. Kalau dia tak mati, maka kaulah yang mati. Paham? Bab 297, Rencana Besar. Kuil Hanshan memang bukan tempat yang terkenal. Terletak di puncak gunung yang terjal dan terpencil, jalan menuju ke sana penuh bahaya dan sulit dilalui. Bagi orang biasa, mendaki ke sana nyaris mustahil. Bahkan bagi para pemeluk agama yang tulus ingin berdoa atau bermeditasi, masih ada banyak kuil yang jauh lebih mudah diakses dan nyaman dikunjungi. Maka seiring waktu, kuil Hanshan pun ditinggalkan begitu saja, perlahan-lahan menjadi tempat sunyi yang hanya dihuni segelintir orang. Namun belum lama ini, tempat itu dibeli oleh pihak dari Pavilion Seribu Bunga atas perintah langsung dari Wei. Kalau dipikir-pikir, tempat ini sebenarnya sangat cocok untuk menenangkan diri dan memusatkan pikiran. Lingkungannya sunyi dan asri, sangat pas untuk berdoa atau bermeditasi. Ujar Wei sambil berjalan santai di halaman kuil yang luas, ditemani oleh Jigeng. Jelas sekali orang yang membangun kuil ini dulu punya pandangan yang tajam. Sayangnya, tidak berkembang sesuai harapan. Ia tersenyum tipis dan melanjutkan. Ini juga karena mereka tidak paham cara mengelola tempat seperti ini. Ada pepatah bilang, kalau mau makmur, bangun dulu jalannya. Kuil ini ingin berkembang, ya jalannya harus bagus dulu. Kalau tidak, siapa yang mau bersusah payah naik gunung hanya untuk sembahyang? Para bangsawan itu pasti malas. Sudah diminta donasi, masih disuruh naik gunung segala? Jelas tak ada yang mau. Jigeng tersenyum lembut, berjalan setengah langkah di belakangnya dan menyahut sopan. Hamba tak terlalu paham soal itu. Tapi kalau Tuan Muda berkata demikian, pasti memang ada benarnya. Angin dingin pegunungan berhembus lembut, menerpa helai demi helai rambut panjang Jigeng yang terurai. Gaun birunya melambai mengikuti gerak tubuhnya yang anggun, seolah menyatu dengan alam sekitar. Wei menoleh dan meliriknya sebentar, lalu terkekeh sambil menggeleng pelan. Kau ini terlalu nurut. Aku bilang apapun langsung disetujui. Mana mungkin aku berharap kau cuma sekadar mengulang kata-kataku? Harusnya kau bisa memberi pendapat juga. Jigeng menunduk malu dan menjawab pelan. Hamba ini hanya seorang pelayan biasa, mana berani sok tahu? Tapi tempat ini memang bagus sekali. Kalau bukan kuil, dibangun jadi rumah tinggal juga pasti sangat nyaman. Wei menatap sekeliling, ekspresinya mendadak berubah serius. Ia bergumam lirih. Sayangnya, semua ini sebentar lagi akan hilang. Jigeng memahami maksud ucapannya. Ia tahu betul bahwa segala sesuatu yang terjadi di sini adalah bagian dari rencana besar Wei, dan ia sendiri adalah pelaksana utama di baliknya. Bahkan dibanding siapapun, Jigeng adalah orang yang paling tahu betapa mengejutkannya rencana ini. Ia menoleh pelan ke arah Wei yang berdiri tegak di hadapannya. Tatapannya tak bisa lepas dari sosok pria itu. Tanpa sadar, ia menggigit bibir tipisnya. Semakin lama menatap, pandangannya semakin tenggelam dalam pesona pria itu. Hingga akhirnya, menyadari apa yang ia lakukan, wajahnya langsung memerah dan ia buru-buru menundukkan kepala dengan malu. Tepat saat itu, terdengar suara langkah kaki mendekat dengan cepat. Seorang gadis muda berbaju putih, membawa sebilah pedang di punggungnya, berjalan cepat ke arah mereka.
Gerak langkahnya mantap dan penuh irama, menunjukkan bahwa ia bukan orang biasa. Dia adalah Han Mei, salah satu dari 4 pelayan pilihan yang dibina langsung oleh Qiao Yazhu. Keempatnya adalah Mudan, Sui Xian, Jigeng, dan Han Mei. Di antara mereka, Han Mei adalah yang paling dingin, namun juga paling kuat. Keahliannya dalam bela diri melampaui ketiga rekannya. Lapor Tuan Muda, semua orang sudah datang. Kata Han Mei begitu ia berdiri di depan Wei Yi. Wei Yi mengangguk pelan. Bagus, kalau begitu kita ke sana sekarang. Namun baru berjalan setengah langkah, ia tiba-tiba berhenti dan bertanya. Masih belum ada kabar dari kakak Qiao? Belum. Jawab Jigeng dan Han Mei hampir bersamaan dengan nada kecewa. Bahkan Mudan dan Sui Xian pun belum memberi kabar. Mungkin mereka memang sedang ada urusan jauh, kalau tidak, tak mungkin sampai berhari-hari tanpa bisa dihubungi. Wajah Wei Yi sedikit murung. Tatapan matanya menunjukkan kekhawatiran yang dalam, tapi ia tak mengatakan apa-apa lagi. Tak lama kemudian, mereka tiba di halaman depan kuil. Di sana, sudah ada 4 orang menunggu. Seorang pria kekar membawa sebilah golok besar, seorang pria paruh baya berjubah tahu, dan 2 lelaki tua yang mengenakan pakaian resmi dari sekte Raja Perang. Identitas 2 lelaki tua itu tidak perlu ditebak lagi, jelas mereka adalah tetua dari sekte Raja Perang. Sedangkan pria bergolok besar itu dikenal sebagai salah satu pendekar paling terkenal di negeri Chu. Namanya cukup nyentrik, Dadao Wangwu, golok besar Wangwu. Jangan tertipu oleh nama kasarnya, karena kekuatan Wangwu benar-benar luar biasa. Bahkan para ahli tingkat raja bela diri dari sekte besar pun belum tentu bisa mengalahkannya. Terlebih lagi, teknik golok miliknya yang menggabungkan kekuatan angin kencang sangat ditakuti. Jika ia bertarung dengan serius, sangat sedikit yang bisa menahan serangannya di tingkat yang sama. Pria berjubah tahu itu mungkin tidak terlihat mencolok dalam hal kekuatan fisik, tapi ia adalah yang paling terkenal di antara mereka berempat dan juga paling sulit untuk diajak bekerja sama. Andai saja ia tidak berutang budi besar pada keluarga Wei, kemungkinan besar ia tak akan datang membantu. Paman Wang. Wei Yi pertama-tama menyapa Wangwu. Haha, sudah lebih dari setahun ya. Sekarang kau benar-benar hebat, bahkan melebihi ayahmu waktu muda dulu. Wangwu tertawa lebar, ia memang sahabat lama dari Wei Tianyang, ayah Wei Yi. Hubungan mereka sangat erat sejak kecil. Orang lain mungkin datang karena imbalan atau perjanjian, tapi Wangwu datang hanya karena satu panggilan dari sahabat lamanya. Ia bahkan menolak menerima bayaran murni karena menganggap Wei Yi seperti keponakannya sendiri. Terima kasih, Paman Wang. Wei Yi menunduk dalam rasa hormat. Kemudian ia menoleh pada pria berjubah tahu. Dao Sang Kingmu. Sebelum Wei Yi sempat bicara lebih banyak, pria itu langsung berkata dingin. Aku hanya bertanggung jawab pada formasi. Untuk hal lainnya, aku tak ikut campur. Jika keadaannya berbahaya, aku akan mundur duluan. Wei Yi tidak tersinggung. Ia tahu betul sifat Dao Sang Kingmu memang seperti itu. Lebih baik jelas sejak awal daripada tiba-tiba berubah pikiran saat semuanya sudah dimulai. Tak masalah. Aku hanya butuh bantuan Dao Sang untuk membangun formasi. Soal imbalan, seperti yang sudah dijanjikan, tidak akan kurang sedikit pun. Hai MPH, kalau begitu aku setuju. Untuk hal lain aku tak jamin, tapi dalam hal formasi, di seluruh negeri Chu ini, jumlah orang yang lebih kuat dariku bisa dihitung dengan jari. Nada suaranya penuh kebanggaan. Jelas sekali bahwa keahliannya dalam formasi adalah andalan utamanya. Kalau begitu, aku sangat berterima kasih. Wei Yi membungkuk sopan. Terakhir, ia menatap kedua tetua dari sekte Raja Perang. Elder Hu, Elder Liu. Keduanya tersenyum ramah. Tak perlu sungkan, Wei Shizi. Elder Mi sudah menjelaskan semuanya. Kali ini, kami berdua akan bekerja sama penuh.
Mereka tahu betul bahwa Wei Yi bukan hanya murid inti, tapi juga calon pemimpin masa depan sekte Raja Perang. Statusnya kini sudah sangat tinggi, dan mereka sebagai tetua biasa pun harus menunjukkan sikap hormat. Terima kasih banyak, Elder. Ucap Wei Yi dengan tulus. Semua orang pun duduk melingkar. Selain Wei Yi sendiri, 4 orang di ruangan itu adalah petarung tingkat Raja Beladiri. Terlebih lagi, ada Wang Wusang Raja Golok dan Dao Zhang King Musang ahli formasi. Belum lagi Ji Geng dan Han Mei yang keduanya juga berada di level Raja Beladiri. Jika Wei Yi sendiri dihitung karena kekuatannya setara dengan para Raja Beladiri, maka totalnya ada 7 Raja Beladiri di tempat itu. Jelas sekali Wei Yi sedang menyusun sebuah rencana besar. Demi menjaga kerahasiaan dan menghindari kecurigaan dari target mereka, ia bahkan sengaja tidak melibatkan orang-orang dekat seperti ayah atau pamannya. Bahkan 2 tetua dari sekte Raja Perang ini pun didatangkan diam-diam oleh Elder Mi dari cabang lain. Awalnya, ia berencana mengajak Qiao Yazhu juga agar lebih aman. Tapi sayangnya, wanita itu masih belum bisa dihubungi sampai sekarang. Namun, dengan kekuatan sebanyak ini, itu sudah lebih dari cukup. Karena senjata rahasia terbesar Wei Yi bukanlah orang-orang ini. Bab 298, Misi menjebak orang tua sendiri. Alasan Wei Yi diam-diam mengundang begitu banyak ahli kelas atas dan menyusun perangkap sedemikian rupa. Sebenarnya karena dia tidak punya pilihan lain. Ya, dia benar-benar terpaksa. Namun bukan karena dipaksa oleh orang lain melainkan oleh sistem permainan itu sendiri. Semua ini berawal dari misi terobosan menuju tahap Raja Beladiri. Sejujurnya, Wei Yi sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Ia tahu bahwa setiap misi terobosannya selalu sulit, dan setiap kali akan naik tahap, ujian yang datang selalu lebih ganas daripada sebelumnya. Tapi meski begitu, ia sama sekali tak menyangka bahwa misi kali ini akan sekejam ini. Deng! Pemain Wei Yi telah memicu misi terobosan. Syarat misi: bunuh 1 orang di tingkat Wuzong, petinggi sekte. Bunuh 10 orang di tingkat Wuang Raja Beladiri. Bunuh 100 orang di tingkat Wuling Roh Beladiri. Bunuh 1000 orang petarung biasa. Batas waktu 6 bulan. Hadiah misi: naik ke tingkat Raja Beladiri. Hukuman bila gagal, level kekuatan akan selamanya terhenti di tingkat Wuling. Melihat panel misi muncul di hadapannya, Wei Yi hanya bisa terdiam. Dia yang sekarang masih berada di tingkat Wuling diharuskan membunuh 1 orang Wuzong dan 10 orang Wang? Itu benar-benar misi gila. Kuat sih kuat. Memang, kemampuan bertarung Wei Yi saat ini sudah bisa menandingi seorang Wang. Tapi menandingi bukan berarti bisa membunuh. Mengalahkan dan membunuh adalah 2 hal yang sangat berbeda. Untuk bisa mengalahkan seorang Raja Beladiri saja butuh usaha ekstra, apalagi harus membunuh 10 orang sekelas itu. Dan syarat ketiga serta keempat, Wei Yi bahkan sudah tak sanggup memaki lagi. Bunuh 100 petarung tingkat Wuling? Dan 1000 petarung biasa? 1000 orang. Itu bukan 1000 ayam atau babi, tapi 1000 manusia hidup. Wei Yi bukanlah tipe orang gila pembunuhan seperti Du Sha. Meski dia dikenal tegas dan kejam terhadap musuh, dia tidak pernah menikmati membunuh orang. Tapi sekarang, sistem justru menyuruhnya melakukan pembantaian besar-besaran. Bahkan kalau hanya menyembelih 1000 babi pun, bisa butuh berhari-hari. Apalagi manusia. Namun saat melihat batas waktu 6 bulan dan hukuman bila gagal level kekuatan yang akan selamanya terhenti di tingkat Wuling, Wei Yi hanya bisa terdiam sambil mengepalkan tinjunya. 6 bulan. Jika misi ini tidak selesai dalam waktu itu, dia tak akan pernah naik ke tingkat Wuang. Dan itu sama saja dengan hukuman mati. Kekuatan Wei Yi selama ini memang luar biasa. Tapi status dan ketenarannya bukan hanya karena kekuatannya saat ini, melainkan karena potensi luar biasa yang ia miliki. Semua orang memandangnya sebagai calon pilar masa depan. Karena itu pula sekte Raja Perang bersedia melindungi dan membimbingnya sepenuh hati. Karena itu pula banyak pihak menghormatinya.
Tapi, apa yang akan terjadi jika semua orang tahu bahwa dia tak bisa berkembang lagi? Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok. Tapi 1 atau 2 tahun lagi, ketika tak ada perkembangan sama sekali semua orang akan menyadarinya. Dan saat itu, apa yang akan terjadi? Sekte Raja Perang bukan organisasi amal. Bila ia tak lagi punya nilai, ia pasti akan dicampakkan. Para sekutu akan menjauh, para musuh akan mencium bau darah, dan bagaimana mungkin dia bisa melindungi orang-orang yang ia cintai, jika dirinya sendiri tak bisa bertahan? Wei Yi tak berani membayangkan semua itu terjadi. Jadi akhirnya ia sadar tak peduli sekejam apapun misinya, ia harus menyelesaikannya. Apapun caranya. Bunuh 1 orang, itu disebut dosa. Tapi bunuh 1000 orang, itu disebut kekuatan. Para penguasa puncak dunia, siapa di antara mereka yang tangannya tidak berlumur darah? Jalan menuju kekuatan memang penuh dengan tulang dan darah. Dan sekarang, jalan itu terbentang di depan Wei Yi. Tak ada lagi tempat untuk mundur. Wei Yi menarik napas panjang, lalu menatap Jigeng di sampingnya. Dengan suara pelan tapi dalam, ia bertanya. Jigeng, kalau suatu hari nanti aku berubah menjadi pembunuh berdarah dingin, kau akan bagaimana? Jigeng tersenyum lembut, menggelengkan kepala. Tuan muda, mana mungkin Anda jadi seperti itu? Dia sudah lama mengenal Wei Yi. Dia tahu, meski pemuda itu bukan orang suci, tapi juga bukan iblis gila pembunuhan. Tapi, kalau memang suatu hari itu tiba? Tanya Wei Yi, kali ini dengan nada lebih berat. Jigeng menunduk sesaat, lalu mengangkat wajahnya. Pipi merona, tapi suaranya tegas. Kalau memang itu terjadi, maka hamba akan tetap mendampingi Tuan Muda. Karena aku tahu, pasti ada alasannya. Mendengar itu, Wei Yi tersenyum-senyum getir bercampur syukur. Lalu ia mengalihkan pembicaraan. Bagaimana dengan Paman Wang dan yang lain? Sudah kau atur? Sudah, semuanya sudah diatur. Tapi senior Wang sepertinya tidak mau istirahat. Sampai sekarang masih di halaman, melatih teknik goloknya. Jawab Jigeng. Wei Yi tersenyum tipis. Paman Wang memang selalu rajin berlatih. Soal kegigihan, aku dan ayah pun kalah darinya. Itu sebabnya dia bisa mencapai tingkatnya saat ini. Tak seperti para genius dari sekte besar yang punya sumber daya melimpah, Wang Wu adalah seorang pendekar pengembara. Bisa mencapai level Raja Beladiri sebagai seorang Scarer Cultivator itu pencapaian yang luar biasa, dan tentu saja penuh darah dan air mata. Tiba-tiba, sebuah suara ringan terdengar. Cermin cahaya dari formasi rahasia di depan Wei Yi bergetar pelan. Lalu, muncul layar air yang menampilkan pemandangan di kaki Gunung Hanshan. Di sana, terlihat seorang biksu muda mengenakan jubah lusuh, berdiri sambil menatap ke atas. Orang ini musuhmu, Tuan Muda? Tanya Jigeng dengan suara pelan. Wei Yi mengerutkan kening. Aku tak kenal dia, tapi sepertinya orang ini tidak biasa. Dia bukan hanya tidak biasa. Bahkan, biksu muda itu menatap langsung ke arah formasi cahaya tempat Wei Yi mengintipnya. Artinya, dia langsung menyadari bahwa sedang diawasi. Padahal, formasi itu dirancang langsung oleh Dao Zhang Qingmu, ahli formasi nomor 1 di negeri Chu. Bahkan para Wuzong pun belum tentu bisa mendeteksinya, apalagi membalas tatapan langsung seperti itu. Tapi biksu ini, jelas bukan sekadar biksu keliling. Ini orang, siapa sebenarnya? Gumam Wei Yi dalam hati, penuh curiga. Awalnya dia menyiapkan diri untuk memancing musuh masuk ke perangkap. Tapi belum juga ikan target datang, malah muncul biksu mencurigakan seperti ini. Tiba-tiba, suara lembut tapi jernih terdengar dari dalam cermin. Amitofo, terima kasih sebelumnya, Dermawan. Bolehkah saya minta sedikit makanan vegetarian? Jika berkenan memberi, saya sangat berterima kasih. Dia bicara, langsung ke arah formasi. Seolah-olah sedang melakukan video call. Wei Yi hampir memaki dalam hati.
Sialan, ini apaan? Kok bisa kayak video call segala? Wei Yi menatap tajam ke arah layar, lalu segera memberikan perintah. Jigeng, suruh Han Mei bawakan dia makanan. Tapi langsung usir dia pergi setelah itu. Jangan biarkan dia naik ke gunung. Ia menatap sosok biksu itu dalam formasi cahaya. Entah kenapa, hatinya merasa tidak tenang. Biksu itu bukan orang yang mudah disingkirkan. Bab 299, Biksu Pemabuk dan Pemakan Daging. Tak bisa dipungkiri, firasat Wei Yi memang sangat tajam. Baru saja ia melangkah dari halaman belakang menuju halaman depan kuil Hanshan, dan bahkan belum sempat menginjakan kedua kakinya keluar dari gerbang utama, tiba-tiba muncul wajah besar yang asing, namun entah kenapa terasa begitu akrab, membuatnya terkejut bukan main. Wah! Astaga! Wei Yi sampai mundur beberapa langkah karena kaget. Mata pria itu melotot lebar seperti dua buah lonceng tembaga nyaris menampar pandangan siapapun yang melihatnya. Alasan Wei Yi menyebut wajah itu asing namun akrab karena meskipun ia tak mengenal orang ini, namun wajah itu jelas-jelas ia lihat tadi di kaki gunung. Kenapa kau bisa naik ke atas gunung? Tanya Wei Yi, masih terpana dan memandang biksu muda di depannya. Ia menoleh pada Jikeng di sampingnya. Bukankah ia sudah dengan tegas mengatakan agar biksu aneh ini tidak diizinkan naik ke puncak? Jikeng juga terlihat bingung dan menggeleng pelan, menandakan ia juga tidak tahu bagaimana bisa biksu itu lolos naik ke atas. Padahal barusan ia sudah memerintahkan Han Mei untuk berjaga dan tidak membiarkan biksu itu naik. Namun belum sempat mereka menyusun apa yang terjadi, tiba-tiba terdengar suara bentakan lantang dari kejauhan. Dasar biksu botak keparat! Jangan lari! Sosok Han Mei melesat naik dari lereng, wajahnya memerah karena marah. Pedangnya telah terhunus, dan aura kemarahan memancar jelas dari tubuhnya. Melihat ini, baik Wei Yi maupun Jikeng sontak membelalak. Pandangan mereka serempak tertuju pada biksu itu. Biksu muda itu terlihat agak canggung, buru-buru menjelaskan. Aku tidak berbuat macam-macam padanya. Dia hanya tak mengizinkanku naik, tapi aku tidak menggubrisnya, lalu dia langsung mengejarku dengan pedang. Penjelasannya singkat, namun cukup jelas. Setelah berkata demikian, ia langsung sembunyi di belakang Wei Yi, seolah berlindung darinya. Barulah Wei Yi dan Jikeng menyadari situasinya. Iya sih, ini sangat terdengar seperti sesuatu yang akan dilakukan Han Mei. Han Mei, cukup. Tak perlu terlalu serius. Ujar Wei Yi, buru-buru menghentikannya. Hai MPH! Han Mei menghentikan langkahnya, meski tetap menatap tajam penuh amarah pada si biksu muda. Wei Yi pun akhirnya bisa memeriksa penampilan pria ini lebih jelas. Seorang biksu lusuh dengan pakaian compang-camping, tampak seperti gelandangan. Namun ia bukanlah orang biasa. Bisa menembus formasi sihir tersembunyi di kaki gunung, serta berhasil menghindari penjagaan seorang ahli sekelas Han Mei, sudah cukup membuktikan bahwa kemampuan orang ini luar biasa. Yang menarik adalah, si biksu tampaknya memang hidup seperti ini secara alami. Ia tidak sedang menyamar, tidak pula berusaha menciptakan citra palsu. Semuanya tampak alami. Jika dia ingin menyembunyikan identitasnya, pastilah dia bisa melakukannya dengan lebih meyakinkan. Namun justru karena ini, Wei Yi tak bisa menebak dengan jelas siapa sebenarnya biksu ini. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia bertanya. Maaf, boleh saya tahu dari kuil mana Anda berasal, dan bagaimana saya harus menyapa Anda? Dia Sage Guru Besar? Biksu itu tersenyum bangga. Seluruh dunia adalah rumahku. Aku tak punya nama, tak punya marga. Wei Yi mengangguk, lalu kembali bertanya. Kalau begitu, ilmu apa yang sedang Anda tekuni? Ilmu langit dan bumi. Jawab biksu itu dengan penuh kebanggaan. Kalau begitu, boleh tahu apa tujuan Anda datang ke sini? Perutku lapar. Aku hanya ingin mencari makan.
Jawabnya kali ini dengan nada yang lebih rendah hati. PVFT. Jikeng dan Han Mei serempak tak kuasa menahan tawa mendengar jawabannya. Wei Yi juga tersenyum geli. Ia mulai menyukai karakter biksu ini yang terus terang dan agak konyol. Setelah mengangguk pelan, ia berkata dengan nada ramah. Kalau begitu, silakan makan di sini. Meski makanan di kuil ini tak mewah, setidaknya cukup untuk mengenyangkan perut. Namun, nada suaranya kembali menjadi serius. Hanya saja, kamar di kuil sangat terbatas. Setelah makan malam, saya minta maaf, tapi Anda harus meninggalkan kuil ini. Saya harap Anda bisa memahaminya. Wei Yi mengatakannya dengan tegas. Di waktu lain, ia mungkin mau berkenalan lebih jauh dengan biksu misterius ini. Tapi kali ini terlalu penting. Ia tidak ingin terjadi gangguan di tengah rencananya. Kalau diberi sebuah gubuk pun aku tak keberatan. Masa itu juga tak bisa? Tanya biksu itu sambil menatapnya. Namun Wei Yi hanya menggeleng tanpa berkata apa-apa. Tatapannya tegas dan tak bisa dibantah. Melihat itu, biksu muda itu menarik napas panjang dan tak lagi memaksa. Baiklah. Bisa makan pun sudah merupakan berkah besar. Aku tak akan menuntut lebih. Namun kemudian ia menambahkan sambil menjilat bibir. Tapi, kalau ada sedikit arak, akan jauh lebih baik. Han Mei langsung berteriak marah. Kau ini biksu macam apa? Tuan muda kami sudah dengan baik hati memberimu makan, dan kau malah minta arak? Jangan-jangan kau juga ingin makan daging? Biksu itu malah mengangguk antusias. Kalau ada daging, tentu lebih baik lagi. Dengan tenang ia menambahkan. Aku tak pernah pantang apapun. Aku memang seperti yang orang bilang seorang biksu peminum dan pemakan daging. Han Mei sampai tak bisa berkata-kata. Wajahnya merah padam karena kesal, namun tak tahu harus membalas dengan apa. Sudahlah. Tak usah dibahas lagi. Kalau Deasej tak pantang, maka sediakan saja daging dan arak untuknya. Ujar Wei Yi sambil melambaikan tangan dan memotong perdebatan. Biksu muda itu langsung berseri-seri. Entah sudah berapa lama ia tak makan enak. Tatapan matanya berbinar, nyaris berbentuk sabit karena saking senangnya. Terima kasih atas jamuannya. Sebagai balasan, aku tidak punya apa-apa, hanya ada satu buku catatan kecil yang mungkin bisa berguna untukmu. Sambil berkata begitu, ia mengeluarkan gulungan buku kumal entah dari mana. Tak ada sampul, tampak seperti buku catatan tangan yang lusuh, kotor, dan nyaris hancur. Bentuknya sangat jauh dari sebuah kitab berharga, bahkan nyaris seperti sampah. Wei Yi menatapnya ragu. Tapi melihat ekspresi si biksu begitu tulus, akhirnya ia pun menerimanya sambil berkata sopan. Terima kasih atas pemberiannya, Deasej. Kalau kau tak keberatan, maka itu sudah cukup membuatku senang. Biksu muda itu lalu diantar oleh Han Mei dan Jikeng menuju ruang makan untuk menikmati jamuan. Wei Yi memandangi sosok punggungnya yang menjauh sambil diam-diam menarik napas lega. Biarpun biksu itu tampak mencurigakan, selama tidak berniat jahat, ia tidak berniat mempersulit. Yang penting, makan, dan segera pergi. Setelah itu, barulah ia mengangkat buku lusuh itu dan membuka halaman pertamanya. Pada halaman kedua, tertulis judul yang samar-samar, tinta sudah memudar. Butuh waktu lama untuk bisa membacanya. Penjelasan lengkap tentang metode inti dari ilmu Fajra. Pandangan Wei Yi langsung berubah serius. Kebetulan belaka? Ataukah si biksu memang tahu bahwa ia telah berlatih ilmu Fajra sebelumnya? Yang menjadi pertanyaan, mereka baru pertama kali bertemu. Ia juga belum pernah menunjukkan jurus atau energi dalam apapun. Bagaimana si biksu bisa tahu? Namun sebelum sempat ia merenung lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara sistem berbunyi di benaknya. Deng! Pemain Wei Yi menemukan satu salinan penjelasan lengkap ilmu Fajra. Apakah Anda ingin mempelajarinya? Jawabannya tentu saja tidak perlu dipikir dua kali. Ya,
Deng! Pemain Wei Yi mempelajari penjelasan lengkap ilmu Vajra, penguasaan teknik meningkat drastis. XP teknik 500.000. Tingkat ilmu Vajra otomatis naik ke tahap 5 transformasi puncak sempurna. Dalam sekejap, ingatan dan pemahaman mendalam tentang ilmu Vajra membanjiri benaknya. Seakan-akan ia baru benar-benar memahami inti dari teknik itu. Jika sebelumnya ia hanya mampu menguasainya, maka kini ia telah menghayati esensinya. Tingkat kekuatannya meningkat secara drastis. Wei Yi merasakan tubuhnya seolah diperkuat dari dalam. Krak-krak. Tulang dan sendi tubuhnya mengeluarkan suara keras berderak, seiring kekuatan barunya menyatu. Dari matanya memancar cahaya tajam dan penuh tenaga. Wei Yi merasa dirinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan menoleh ke arah dalam kuil, matanya kini menyiratkan perasaan yang sangat rumit. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar waspada terhadap seseorang yang bahkan baru saja ia temui. Bab 300, Berjiwa Satu dengan Sang Buddha. Pemuda berjubah biksu itu terlihat seperti sudah berhari-hari tidak menyentuh makanan. Ia melahap hidangan di depannya selama lebih dari 1 jam tanpa henti, hingga langit pun perlahan-lahan berubah gelap, malam menjelma sepenuhnya. Barulah setelah itu ia berhenti kenyang dan puas. Saat pertama kali datang, wajahnya pucat pasi dan tubuhnya tampak kurus kering. Namun sekarang, rona kemerahan mulai kembali menghiasi pipinya, dan bahkan perut yang tadinya cekung kini membuncit layaknya orang kenyang betulan. Hai empah, sudah kenyang kan? Kalau sudah, sebaiknya kau cepat pergi dari sini. Nada bicara Han Mei dingin dan sinis. Sorot matanya menusuk, seolah biksu itu adalah duri di matanya. Kalau bukan karena permintaan Wei, barangkali ia sudah mengusirnya sejak awal, atau bahkan turun tangan sendiri walau ia pun tahu, belum tentu ia bisa menang dalam pertarungan. Pemuda biksu itu tidak menggubris sikap buruknya. Ia tahu diri. Semua makanan yang ia lahap tadi berasal dari tangan dua wanita itu, Han Mei dan Ji Geng. Dan pepatah lama berkata, tangan yang memberi tak boleh digigit, makanan yang diberikan tak boleh diludahi. Jadi ia hanya tertawa ringan dan membungkuk sopan. Segera, saya akan pergi secepatnya. Terima kasih banyak atas jamuannya, sungguh saya merasa sangat bersyukur dan terhormat. Jangan berterima kasih pada kami. Sahut Ji Geng lembut, sangat berbeda dari Han Mei yang kasar dan cepat marah. Kami hanya menjalankan perintah dari tuan muda kami. Jika Anda ingin mengucap terima kasih, ucapkanlah pada beliau. Tak lama kemudian, ketiganya pun kembali ke halaman depan. Saat melihat Wei, si biksu muda segera maju dan membungkuk penuh hormat, mengucapkan terima kasih dan pamit sekaligus. Maafkan saya karena tak bisa menetap lebih lama di tempat ini. Bila kelak ada kesempatan bertemu kembali, saya pasti berharap dapat menikmati jamuan minum lainnya bersama Anda. Melihat wajah biksu itu yang kini tampak sehat berseri, Wei pun makin yakin biksu ini jelas-jelas seorang pemabuk dan pecinta makanan lezat. Tipe biksu daging dan arak. Tenang saja, pasti akan ada kesempatan itu. Tapi jangan lupa janjimu, ya. Lain kali jangan cuma bawa perut kosong. Jangan harap bisa puas dengan minuman biasa. Biksu muda itu tertawa pelan. Sang Buddha berkata, tidak semua hal bisa diucapkan. Yang pasti, Anda memiliki jalinan karma dengan Buddha. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Wei Yi dengan serius. Bagaimana kalau Anda ikut saya pergi sekarang? Sontak, ketiga orang yang ada di situ terdiam. Wei Yi terbelalak, begitu pula Ji Geng dan Han Mei yang berdiri di sampingnya. Mereka benar-benar tak habis pikir apa-apaan permintaan ini. Menjalani kehidupan nyaman dan aman sebagai pewaris Baiwa Villa, lalu tiba-tiba diminta pergi entah kemana bersama seorang biksu yang bahkan baru mereka temui hari ini. Untuk apa? Hidup miskin dan kelaparan? Han Mei segera melangkah maju, nadanya tajam bagai pedang. Kau sudah gila, ya?
Siapa kau dan siapa tuan muda kami? Kau pikir beliau akan meninggalkan semua ini demi ikut bersamamu ke kehidupan penuh penderitaan? Kau terlalu tinggi menilai dirimu. Namun baru saja kata-kata itu habis, Wei Yi langsung menegurnya dengan suara dalam. Han Mei, kau keterlaluan. Han Mei terkejut. Wajahnya langsung pucat, ia menunduk, lalu mundur beberapa langkah ke belakang. Maafkan saya, tuan muda. Wei Yi mengangguk, lalu menatap sang biksu dan berkata dengan tulus. Mohon jangan diambil hati atas kata-kata kasar pelayan saya barusan. Namun biksu muda itu justru tersenyum tenang, tak sedikit pun menunjukkan rasa tersinggung. Tidak apa-apa. Gadis itu berhati tulus, seperti pedang yang ditempa. Bila diberi cukup kesempatan dan pengalaman, kelak dia bisa menjadi ahli bela diri sekelas Wu Zhong. Setelah itu, ia mengalihkan pandangannya kembali pada Wei Yi. Tapi mungkin gadis itu belum paham. Kemewahan dunia ini tak ubahnya arak dan daging nikmat sesaat, namun tidak bisa abadi. Sementara Anda, tuan muda, memiliki kebijaksanaan bawaan. Bila mau mendalami ajaran Buddha, saya yakin Anda akan meraih pencerahan luar biasa. Kalau Anda masih ragu, saya bersedia menjamin Anda bisa diterima di Dalian Temple untuk belajar Dharma secara langsung. Dalam waktu 10 tahun atau paling lambat 3 tahun Anda pasti bisa menjadi arhat sejati. Wajahnya kini tidak lagi jenaka. Tatapannya sungguh-sungguh, penuh ketulusan dan keyakinan. Bahkan Wei Yi pun sejenak ikut tergugah oleh keseriusan itu. Dalian Temple. Mungkin nama itu asing bagi para petarung awam di negeri Chu, namun bagi Wei Yi, tempat itu adalah legenda. Meskipun tidak masuk dalam daftar 6 kekuatan besar, namun baik dari segi kekuatan maupun pengaruh, Dalian Temple jelas setara, bahkan bisa dikatakan melebihi. 108 arhat, 36 bodhisattva. Setiap nama yang berasal dari sana adalah nama besar di dunia bela diri. Masuk ke kuil itu saja sudah hampir mustahil bagi orang biasa. Namun biksu muda ini, entah siapa dia sebenarnya, justru menawarkan diri untuk merekomendasikan Wei Yi masuk langsung tanpa ujian, tanpa seleksi. Bahkan menjanjikan ia akan menjadi arhat. Itu tawaran yang luar biasa. Namun Wei Yi hanya tersenyum dan menggeleng pelan. Terima kasih atas tawaran luhur Anda, Master. Tapi jalan hidup saya bukan ke sana. Yakin tak ingin mempertimbangkannya lagi? Tanya sang biksu, masih berharap. Wei Yi tetap diam. Ia menggeleng pelan, tetapi pasti. Wajahnya mantap, tak tergoyahkan. Ia bukan tipe yang mudah berubah pikiran hanya karena kata-kata orang lain. Begitu ia menetapkan pilihan, hanya dirinya sendiri yang bisa mengubahnya. Biksu itu menghela napas panjang. Kalau begitu, memang belum waktunya. Walau punya jalinan karma, namun belum tentu berjodoh. Namun ia menatap Wei Yi sekali lagi dengan sorot tajam namun hangat. Suatu hari nanti, saya yakin Anda tetap akan menjadi bagian dari jalan Buddha. Buddha membimbing manusia, manusia menuntun Buddha. Dari ribuan jalan, semua bermuara pada Dharma. Anda terikat karma dengan Buddha, dan juga dengan saya. Maka biarlah saya berikan satu hadiah, sebagai tanda. Kelak, sebab dan akibat akan menemukan jalannya sendiri. Senyum damai mengembang di wajahnya. Cahaya keemasan tipis perlahan menyelimuti tubuhnya. Di matanya, kini tak ada lagi jejak pemabuk penggila makanan. Ia terlihat seperti biksu agung yang benar-benar telah mencapai pencerahan. Tangan kirinya diangkat sejajar dada. Tangan kanannya membentuk mudra teratai, lalu mengarah ke udara dan menunjuk ke arah Wei Yi. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan muncul dari ujung jarinya, terbang dengan kecepatan tinggi menuju dahi Wei Yi. Wajah Wei Yi langsung berubah tegang. Ia tak berani membiarkan hal itu terjadi. Dengan cepat, ia melompat mundur dan mengalirkan energi bela dirinya untuk membentuk perisai dalam tubuh. Namun semuanya sia-sia. Kilatan cahaya emas itu langsung menembus dahinya, meninggalkan simbol kuno berbentuk huruf lambang Buddha yang bersinar hangat, namun membakar kulit dan menyesakkan dada. Master!
Apa maksudmu melakukan ini? Seru Wei Yi geram. Ji Geng dan Han Mei segera menarik senjata dari pinggang mereka, bersiap bertindak. Tapi saat itu pula, sang biksu muda hanya merapatkan tangan dan tersenyum. Ia tidak berkata apapun dan tubuhnya perlahan menjadi transparan, lalu menghilang begitu saja ditiup angin malam. Tak ada teknik siluman. Tak ada langkah menghilang. Ia lenyap begitu saja. Tanpa suara. Tanpa jejak. Seolah tak pernah ada. Wei Yi menyentuh dahinya, merasakan hangat dari simbol itu. Wajahnya kaku dan penuh kecemasan. Yang paling membuatnya cemas adalah sistem game di tubuhnya yang seharusnya bisa membaca segala bentuk kekuatan dan anomali tidak bereaksi sedikit pun. Apakah ini berarti bahkan sistem permainan itu pun tidak mampu memahami atau mengontrol simbol ini? Itu adalah pikiran yang tak masuk akal, namun Wei Yi merasakannya begitu nyata. Untungnya, simbol itu tidak terus-menerus bercahaya. Beberapa saat kemudian, warnanya memudar dan akhirnya menghilang dari pandangan. Tapi Wei Yi tahu, ia belum benar-benar hilang, hanya tak terlihat oleh orang lain. Namun ia bisa merasakannya jelas sekali. Dan pada saat yang sama, seorang penjaga Baihua Villa datang berlari, wajahnya tegang. Lapor, Tuan Muda. Kami mendeteksi sejumlah besar pendekar tak dikenal muncul di kaki gunung. Bab 301, Serangan Kelompok Pedang Darah. Malam membentang.